Senin setelah 3 kali deadlock, Pansus RUU Pemilu dan pemerintah masih gagal mengambil keputusan atas 5 isu krusial. Setelah lobi tertutup, Pansus dan perwakilan pemerintah, Mendagri Cahyokumolo, akhirnya sepakat menunda pengambilan keputusan hingga 20 Juli mendatang. 10 fraksi dan Mendagri juga bersepakat menghindari voting dan akan mengutamakan musyawarah mufakat. Mendagri mengisyaratkan telah ada kesepakatan informal antara 6 fraksi pendukung pemerintah tentang 4 isu krusial. Sementara untuk presidential threshold masih belum final. Dengan adanya kesepakatan musyawarah mufakat dan dukungan 6 partai pendukung pemerintah, Mendagri berharap penggunaan undang-undang pemilu lama gugur sebagai pilihan. Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu hari ini kembali melakukan rapat membahas sejumlah isu krusial yang belum disepakati. Sebelumnya, rapat antara pemerintah dan DPR mengalami deadlock pekan lalu. Salah satu poin yang paling alot dalam pembahasannya adalah ambang batas pencalonan presiden. Pemerintah didukung fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar menginginkan presidensial threshold 20 hingga 25%. Sementara 7 fraksi yang menginginkan 0% mempertanyakan sikap pemerintah terkait presidensial threshold. Jadi harapan kami pemerintah bisa mengerti, memahami, apalagi presiden threshold ini adalah domain partai politik. Karena di Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan sangat jelas bahwa yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Bukan pemerintah sesungguhnya yang punya hak mengusulkan calon presiden atau wakil presiden. Untuk itu kami harapkan pemerintah bisa memahami dan mengerti dan memberikan kesempatan yang luas pada partai politik untuk melaksanakan tugas konstitusinya mencalonkan presiden dan wakil presiden. Bisa musyawarah apa? Bawa ke paripurna. Kalau deadlock bagaimana? Nah, kalau deadlock ada nanti opsi pemerintah. Yang penting per 1 Oktober paling lambat tidak mengganggu tahapan-tahapan pilpres. Ini kan disepakati seandainya dibawa ke paripurna Juli. Nah, ini kan masih ada waktu hari ini sampai Juli untuk meningkatkan lobi yang 3. Karena yang 2 sudah selesai, tinggal 3. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum berharap Pansus Revisi Undang-Undang Pemilu bisa segera menyelesaikan pembahasan tentang 5 isu krusial agar Undang-Undang Pemilu bisa disahkan. Untuk mengantisipasi molornya pengesahan Undang-Undang Pemilu, KPU sudah menyiapkan 2 peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang lama dan draft Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas. Hampir seluruh PKPU akan mengalami revisi karena persoalan berubahnya. Ya kita nggak tahu endingnya ya, tapi sampai draft hari ini soal dapil, soal kursi, sistem saya nggak tahu nanti akhirnya mau dirubah apa enggak dengan yang lama. Kemudian mekanisme rekapitulasi, kemudian pencalonan, hampir semua nanti akan berubah PKPU itu dan bukan hal yang mudah. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi di gedung DPR. Rifana, setelah sudah disepakati bahwa keduanya akan mengambil keputusan pada 20 Juli mendatang, bagaimana kemudian implikasinya? Ya, selamat sore Eva. Betul sekali, tarik-menarik kepentingan antara Pansus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah ini masih terus terjadi. Hari ini semestinya memang Pansus bersama dengan pemerintah mengambil keputusan atas 5 isu krusial, yakni sistem pemilu, kemudian angka ambang batas pencalonan presiden, angka ambang batas parlemen, metode konversi suara per kursi, dan jumlah alokasi kursi per dapil. Namun tadi setelah dilakukan lobi setengah kamar selama kurang lebih 3 jam, kami mengikuti lobi yang dihadiri oleh Kapoksi dari 10 fraksi dan juga perwakilan pemerintah, yakni Mendagri Cahyokumolo. Mereka akhirnya bersepakat bahwa memang betul pengambilan keputusan nanti akan diutamakan dengan cara musyawarah mufakat dan akan dilakukan nanti pada tanggal 20 Juli. 20 Juli ini merupakan batas terakhir dari pengambilan keputusan atas 5 isu krusial tersebut karena memang jika lebih dari tanggal 20 Juli tersebut dapat mengganggu tahapan pemilu serentak 2019 di mana KPU ini dan berdasarkan dengan undang-undang untuk pemilu serentak 2019 serta PKPU sudah ditetapkan bahwa tahapan untuk pemilu serentak 2019 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus mendatang. Jika pengambilan keputusan atas 5 isu krusial tadi melebihi tanggal 20 Juli, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini akan mengganggu seluruh rangkaian dari tahapan mulai dari
kemudian pendaftaran calon legislatif dan juga jaringan, kemudian verifikasi partai politik. Bisa dibayangkan nanti bagaimana KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu serentak dapat tidak maksimal bekerja untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019. Ini yang menarik Eva, bahwa tadi kami mendapatkan tanggapan langsung dari Mendagri Cahyokumolo bahwa pemerintah ini menyambut baik keputusan yang tadi diambil dalam lobi tertutup atau lobi setengah kamar antara Pansus dengan Mendagri, bahwa sudah ada kesepakatan akan diambil musyawarah mufakat, tidak akan menggunakan forum voting dalam sidang paripurna karena dikhawatirkan forum voting ini ataupun pengambilan suara terbanyak ini akan tidak memuaskan bagi 10 fraksi ataupun kepada pihak yang kalah. Sementara tadi Mendagri Cahyokumolo sudah menegaskan bahwa pemerintah masih tetap bersikuku di angka 20 hingga 25% untuk angka ambang batas pencalonan presiden, dan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, informasi yang menarik yang kami dapatkan bahwa kemarin sebetulnya ada lobby maraton yang digelar hingga pukul 3.30 dini hari, dihadiri oleh Mendagri Cahyokumolo, kemudian sekjen dari 6 partai pendukung pemerintah yakni PDI Perjuangan, kemudian Golkar, PKB, Nasdem, P3 dan juga Hanura. Namun sayang sekali Partai Amanat Nasional ternyata tidak diundang dalam forum lobi tadi malam yang digelar di kediaman Menko Polhukam Wiranto. Dalam lobi tersebut memang sudah ada pengerucutan atas 5 isu krusial. Ada sedikit draft paket bayangan yang memang tadi malam dirumuskan terutama untuk 6 fraksi pendukung pemerintah, seperti untuk sistem pemilu tadi malam sudah hampir mengerucut untuk sistem pemilu terbuka, kemudian angka ambang batas parlemen 4%, untuk metode konversi suara masih agak bisa berubah. Pemerintah menginginkan senlak murni bersama dengan PDI Perjuangan, sementara untuk fraksi-fraksi partai menengah dan juga kecil masih menginginkan kuota hare untuk jumlah alokasi kursi per dapil. Tadi malam hampir bisa dipastikan 310. Nah, masih yang menjadi isu kunci atau isu krusial penentunya adalah angka ambang batas pencalonan presiden. Itu yang tadi diungkapkan berkali-kali oleh Mendagri dan juga fraksi-fraksi pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan, Golkar dan juga Nasdem, sehingga waktu sekitar 1 bulan mulai dari hari ini hingga tanggal 20 Juli mendatang, hampir 1 bulan bisa digunakan sebagai waktu untuk lobi-lobi lintas fraksi, dan diharapkan nanti pada tanggal 20 Juli sudah ada keputusan resmi atas 5 isu krusial tersebut yang tentunya memberikan keputusan win-win solution baik kepada pemerintah dan juga kepada 10 fraksi partai politik yang ada di DPR, Eva. Baiklah, kita harapkan demikian. Rifana Pratiwi melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih.